Lebih baik di sini adalah aplikasi website dari aplikasi bengkel, dan pada halaman pertama yaitu akan menampilkan halaman login. Di sini saya akan masuk dulu in, terus di sini untuk fitur awalnya yaitu ada work order. Di sini terdapat tampilan atau daftar work order yang sudah tersedia. Di sini tersedia dari nomor polisi, merek mobil, nama mobil, pemilik mobil, dan teknisi. Di sini juga kita dapat mencari datanya berdasarkan nomor polisi atau berdasarkan nama-nama yang ada di sini. Misalnya di sini saya nyari nomor polisi P14. Nah, itu akan tampil, dan misalnya di sini saya cari yang namanya ini Dwi Rifki. Nah, itu juga akan dicarikan datanya. Baik, di sini untuk nambah data work order bisa tekan tombol sini pada pojok kiri, tambah data work order, dan di sini bisa mengisikan work ordernya. Misalnya di sini kalau hanya ingin membeli barang bisa tekan ini, tapi nanti saya jelasin dulu yang ini work order dulu. Kita tambahkan dulu nomor work ordernya, nomor polisinya misalkan 998 AS, terus merek mobilnya misalkan di sini saya tulis Honda, kemudian tipe mobilnya Jazz, untuk tahunnya 2018, warnanya merah, odometernya mungkin 18.000, dan uraian keluhan apa ya, wadah oli bocor misalkan. Kemudian untuk nama pelanggannya saya kasih namanya pelanggan 1, alamatnya Desa Makmur, Jember, untuk nomor teleponnya, nama teknisinya, waktu pengerjaannya. Misalkan di sini waktu pengerjaan bisa ditulis 1 jam atau 120 menit atau 1 jam 20 menit bisa. Ini terserah mau gimana inputnya. Terus perintah kerjanya ditulis misalnya tempel wadah oli yang bocor. Kemudian di sini bisa tambahkan jasa atau part. Misalkan di sini saya tambahkan jasa, nama jasanya misalnya ganti wadah oli. Kemudian save. Nah, maka jasanya akan masuk ke sini. Terus tambah part lagi, misalkan partnya apa ya, wadah oli XL, partnya masukkan jumlah partnya 1. Nah, gitu. Misalkan mau tambah part lagi bisa di sini. Misalnya lem wadahnya oli, jumlah partnya misalkan di sini 2. Oke. Selesai. Kemudian di sini bisa tekan simpan work order. Nah, di sini datanya bisa dihapus juga atau langsung dicetak. Ini misalkan saya untuk mencetaknya. Nah, ini adalah halaman form dari work order, dan juga di sini bisa dilakukan print nota. Di sini tekan tombol print nota. Nah, ini dia. Ini bisa disimpan ke PDF atau bisa di print. Nah, untuk print tekan yang di destination dan pilih nama printernya apa. Ini misalkan Epson L3110, ini karena punya saya printernya. Dan ini misalkan mau di save as PDF juga bisa. Kemudian tekan save. Kalau mau ngeprint silahkan pilih destinationnya, nama printernya, kemudian tekan print. Seperti itu. Oke. Jadi ini untuk work ordernya. Habis itu setelah work order, data work order ini akan langsung pindah ke transaksi. Nih, misalnya kita catat nomor polisinya P9988AS. Kita lihat di transaksi. Nah, ini di transaksi sudah ada P9988AS. Nah, jadi di sini tidak bisa dicetak karena harus melakukan transaksi terlebih dahulu, seperti transaksi kayak harus bayar dulu baru bisa dicetak gitu. Di sini misalkan tekan transaksi. Nah, ini nomor polisinya sudah keisi otomatis. Dan di sini misalkan jikanya pas waktu memperbaiki ada tambah jasa, di sini juga bisa tambah jasa lagi. Ini jasa yang sebelumnya yang ada di work order, terus saya tambah di sini jasanya. Misalkan ternyata lampu pecah, ganti lampu apa ya, lampu pecah deh.
Terus biaya layanannya di sini bisa ditulis, misalkan biaya layanannya 20.000. Tuh, agak tambah data. Nah, di sini kan untuk yang sebelumnya kan nggak ada biaya layanannya, bisa ditulis biaya layanannya. Misalnya ganti wadah oli, di sini saya tulis biaya layanannya 10.000. Terus ubah data. Di bawah juga wadah oli XL, misalnya harganya 90.000. Ubah data. Terus saya di sini lem wadahnya oli, misalkan harganya 50.000 tuh warga. Nah, untuk warga 50.000 nanti ini bakal dikalikan dengan jumlah partnya. Misalkan 50.000 dikali 2, maka nanti akan hasilnya 100.000. Ubah data. Sip, baik sudah. Nah, untuk total harga sudah ada di sini. Misalkan di sini kalau mau dikasih diskon. Diskonnya di sini saya kasih, ini kan 220.000, saya kasih diskon 20.000. 20.000 tetapkan, pencet satu kali saja. Nah, sudah. Maka dari total 220.000 akan berubah menjadi 200.000. Kemudian di sini bayarnya saya akan tulis, misalnya bayarnya 250.000. Nah, maka ada form kembaliannya. Kembaliannya berapa nih? 50.000 gitu. Kemudian kita tekan simpan transaksi. Nah, setelah simpan transaksi di sini bisa cetak juga. Ini ada aksi cetaknya sudah kelihatan. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari notanya. Untuk mencetaknya yaitu sama seperti work order, kita tekan print nota. Terus di sini kalau ingin print silakan pilih destination-nya, nama printernya, kemudian jika ingin menyimpan pada PDF tekan yang di sebelah sini, yang save as PDF. Seperti itu. Misalkan saya tekan yang save as PDF ya. Nah, ini nanti bakal tampil ke Windows Explorer, akan disimpan di mana nih data ini. Misalkan saya simpan di dokumen ya. Nah, yang di sini. Sip, selesai. Saya buka dulu dokumennya. Tadi namanya cetak transaksi yang ini. Kita buka. Nah, misalkan kalau cetak transaksi ini mau dikirim di WA juga bisa. Langsung aja ini saya buka WA, tinggal di drag and drop seperti ini. Dibuka chatnya orang gitu. Oke, baik. Jadi di sini lanjut ke transaksi saja tanpa ada work order. Nah, untuk mengaksesnya itu tinggal tekan tambah work order, terus di sini hanya beli barang. Di sini tekan. Nah, di sini hanya beli barang, nanti nomor polisinya bakal kosong semua. Keisi, dan di sini tinggal diisi aja tambah jasanya apa, tambah partnya apa. Misalkan partnya, nama partnya itu oli mobil nih, top 1 formula, jumlahnya 1. Terus saya masukkan apa ya, lampu depan Honda Jazz, jumlahnya 2. Oke, accept. Kemudian di sini simpan work order. Nah, kemudian dibuka transaksi. Di sini ada transaksi yang tanpa apa sih? Tanpa work order. Tekan aja transaksi, dan di sini juga bisa ditambah lagi. Kemudian total biayanya silahkan dimasukkan. Misalkan harga top 1 formulanya 90.000. Terus harga lampu depannya itu di sini karena beli 12, misalkan saya harga per partnya 20.000. Maka ntar ini akan dikalikan. Nah, seperti ini. Total harganya 330.000. Saya nggak usah masuk, saya nggak ingin masukkan diskon. Di sini bayarnya misalnya 350.000. Sip. Nah, maka ada kembaliannya 20.000. Simpan transaksi. Nah, ini setelah sudah masukkan data, di sini juga ada fitur laporan. Nah, untuk laporan bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk laporannya pada bulan ini. Nah, untuk cara ini untuk laporan semuanya. Pendapatan semuanya. Misalkan saya di sini pendapatannya hanya pengennya bulan Februari. Nah, kita pilih aja yang di sebelah kiri. Pilih yang ini tanggal 1 sampai tanggal di sebelah kanan ini, pilih sampai tanggal misalnya 28 ya. Saya pencet cari. Nah, di sini akan tampil data yang disimpan atau yang sudah melakukan transaksi pada bulan Februari aja. Jadi di sini karena saya contohnya inputin datanya bulan Februari, jadi ya semua data bakal tampil. Di sini juga bisa lihat detail transaksinya, ditekan sini, lihat transaksi. Nah,
Ini hanya dilihat saja, nggak, jadi datanya nggak bakal bisa dihapus seperti itu. Ini kembali lagi, untuk kembali tekan di sini. Dan kalau ingin ganti tema ke tema malam bisa tekan di sebelah sini. Dah. Ini ganti tema saja. Kalau ganti tema siang silahkan tekan ini lagi. Dah. Kalau ingin logout tekan logout aja. Baik, sekian aplikasinya.